Shalom, ketemu lagi. Bagaimana anak-anakku keadaannya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Hari ini bersama Ibu Rahel kembali kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 9 di SMP Kristen 1 Purwokerto. Nah, sebelumnya anak-anakku, mari terus untuk like, comment, and subscribe YouTube channel dari Sekris TV untuk kita semua. Dan anak-anak tetap seperti minggu lalu, kalian mengirimkan kolom jawaban kalian di dalam kolom komentar di bawah video ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang boleh anak-anak dengarkan dan anak-anak jawab mengenai pelajaran minggu lalu. Ada 3 pertanyaan hari ini, dan seperti biasa anak-anakku silakan jawab di dalam komentar di bawah video ini ya. Nah, anak-anakku, dalam pertanyaannya akan Ibu sampaikan kepada kalian semua sesuai dengan materi yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan dalam Kerajaan Surga. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana pemahaman kamu tentang Kerajaan Surga? Sebelum pelajaran hari ini dimulai, apa yang kalian ketahui tentang Kerajaan Surga? Yang kedua, pernahkah kamu menemukan orang-orang yang berkata ya kepada Tuhan tetapi tidak menjalankan apa yang ia kehendaki? Dan sebaliknya, berkata tidak kepada Tuhan namun ternyata mewujudkan kehendak Tuhan, tidak mewujudkan kehendak Tuhan, menyesal kemudian melakukan. Kalau iya, siapa mereka? Dan jelaskan mengapa mereka berkata demikian. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 yang tadi Ibu sebutkan, bagaimana dengan hidup kamu sendiri? Apakah cara hidup kalian lebih banyak mengikuti cara hidup si sulung atau cara hidup si bungsu? Ya, minggu lalu Ibu sudah jelaskan ada 2 anak dalam perumpamaan, si sulung dan si bungsu. Apa kalian yang si sulung, apa kalian yang si bungsu? Atau kalian melakukan ya, kalian berkata atas perintah Tuhan ya, dan kalian melakukannya? 3 pertanyaan ini silakan kalian jawab di kolom komentar. Ibu tunggu dan Ibu akan menilai kalian masing-masing dalam setiap kolom komentar yang kalian taruh. Kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini. Subtema selanjutnya adalah ciri-ciri kehidupan warga Kerajaan Surga, yang minggu lalu sudah dijelaskan, dan hari ini kita belajar bagaimana hidup sebagai orang asing. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, jawaban kalian minggu lalu tentang kita adalah warga negara Kerajaan Surga sangat memberkati. Nah, sebagai warga Kerajaan Surga, kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini. Maksudnya apa? Saat kita sudah menyerahkan hidup kita, percaya kepada Tuhan, kita punya identitas bahwa kita adalah warga negara Kerajaan Surga, dan kita hidup saat ini di dunia kita adalah sebagai orang asing. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Maksudnya apa? Kita saat ini di dalam dunia yang semu ini, kita adalah warga asing, kita adalah perantauan, pendatang. Kita haruslah menjauhkan diri kita dari keinginan-keinginan daging. Maksudnya apa? Keinginan-keinginan yang sering kali kita rasakan, aduh aku pengen ini, aku pengen itu. Ya, kita harus melihat apakah keinginan kita itu sesuai dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkeinginan dalam kehidupan kita seperti itu, ya jangan kita lakukan. Contoh, saat ini kalian dalam situasi pandemi, kalian dapat anjuran pemerintah untuk sering-sering cuci tangan. Kalau keluar rumah, warung saja harus memakai masker. Ya, kalian harus
sering merapikan diri kalian. Nah, anak-anakku, kalian harus taat. Aturan pemerintah juga adalah kehendak Tuhan supaya apa? Hidup kalian terus dijalani dengan baik. Kita taat. Saat kalian tidak taat, ya berarti kalian menuruti keinginan daging kalian. Keinginan daging yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang membuat kita keliru menempatkan prioritas kita. Kita lebih menghargai benda-benda di dalam hidup kita ketimbang hal-hal yang lebih berharga lainnya, seperti keluarga kita, cinta kasih, sahabat-sahabat yang sejati, sukacita yang sungguh-sungguh dari Allah. Kita lebih menghargai dengan apa yang kita punya saat ini. Contoh, kalau kalian punya handphone, kalian eman-eman, takut jatuh, takut baret atau lecet, ya. Kalian sayang-sayang. Padahal kalau jauh sebelum kalian memiliki handphone atau smartphone, yang penuh perhatian, yang selalu mengasihi anak-anak itu adalah orang tua, terlebih lagi Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak. Jadi kita harus melihat bahwa yang di sekitar kita jauh lebih berharga dibandingkan apa yang kita punya. Akibat hidup kita menjadi dangkal dan hampa kalau kita melihat, kalau kita menginginkan keinginan daging dan terlebih menghargai apa yang kita punya, bukan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, kita manusia sebagai gerejanya Allah dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah sekeliling kita, lingkungan kita. Kita dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia, dan kita tidak berebut kekuasaan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling suci, orang yang paling baik. Tidak. Kita melihat bahwa jalan kita harus lurus ke depan. Panggilan seseorang itu berbeda. Satu dengan yang lainnya itu berbeda. Walaupun wujudnya misalnya sama, kalian adalah seorang anak laki-laki misalnya. Panggilan kalian adalah nantinya kelak menjadi kepala keluarga. Sama, seluruh laki-laki akan menjadi kepala keluarga. Tapi pekerjaannya berbeda. Ada yang jadi pilot, polisi, ABRI dan lain-lainnya. Tuhan mau seperti itu. Panggilan kalian adalah menjadi kepala keluarga. Panggilan kalian adalah menjadi anak-anak Tuhan. Tapi jalannya kita berbeda-beda. Ada yang totalitas di pelayanan musik, misalnya di musik. Ada yang pelayanan di mimbar, misalnya MC, singer dan lainnya. Ada yang membawakan firman. Tapi tujuannya sama, hanya untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya memberkati anak-anak sekalian, dan jangan lupa dijawab 3 pertanyaan di awal yang sudah Ibu ungkapkan. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Anak-anakku, Ibu tunggu jawaban kalian di bawah komentar video ini. Kiranya tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Selamat pagi, sampai jumpa.